Di setiap cover tidak pernah ada tulis nama pencipta. Nah di situ kerugian saya, hak ekonomi saya udah hilang. Kemana royalti saya nih jatuhnya? Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Perasaan waktu itu Lesti itu lagi acara di Subang deh, 2017-2018, dia nyanyi Ranting Kering, betul. Itu tapi dia sebut loh nama Iis Dahlia, dia dengan sopannya nyebut loh. Ini coba lihat ya. Rumah Iis, mulai sejak kapan Iis bisa bikin lagu? Saya tahu sekali kalau Lesti ini orangnya Iis Dahlia, dekat sama Inul, itu kan dekat semua sama saya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal nge-reaction ya mbak-mbak ya yang bilang pakai baju hijau nih ya, bilang Lesti Kejora itu kalau tanpa lagunya Ranting Kering katanya, itu Lesti nggak akan bisa jadi penyanyi top. Itu semua karena lagu. Hey, kalau itu semua karena lagu, semua orang bisa jadi penyanyi. Nggak perlu suara bagus, tapi cuma nyanyiin kita bisa viral. Dan kalau emang lagumu viral, saya harusnya tahu. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman, nih lagu dia. Bisa-bisanya dia membuat statement seperti itu. Lesti Kejora tidak dianggap berterima kasih karena lagu dia bisa naik. Saya aja nggak tahu lagu dia ya. Yang saya tahu lagu yang nyanyikan Dewi Persik, Pica-Pica. Kalau itu baru itu karena emang dari lagunya, bukan dari orangnya ya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Kenapa? Karena gosip gak akan pernah mati, drama gak akan pernah usai. Jadi ya selalu aja pantengin video ini karena selalu bakal memberikan info-info yang menarik. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah ini dia guys, parfum Metal Purse yang gue pakai buat seharian ini. Aromanya kayak kalian abis mandi, dan ini ketahanannya bisa tahan sampai 6-8 jam. Sedangkan kalau parfum yang ini bisa ketahanannya lebih dari 10 jam, 10-12 jam. Dan ya ini aromanya benar-benar bunga guys. Dan teman-teman kalau suka aroma lain, teman-teman bisa langsung aja klik linknya di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah ini dia videonya. Lesti Kejora dianggap tidak tahu terima kasih. Bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal apa aja sih? mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti, dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah. Kita berharap semuanya saling menghargai. Dia nggak bagus sih lagu itu. Ibu-ibu ini sangat keren sekali ya, menjiwai sekali gitu. Sebagai Nyai Roro Kidul ya. Soalnya ijo-ijo gitu ya, ijo-ijo ya. Nah kita lihat komentarnya. Dia terkenal bukan karena lagu Ranting Kering. Bu, kalau terkenal karena lagu itu pasti jadi Lesti Ranting Kering, bukan Lesti Kejora. Harusnya nama belakangnya Lesti Kering nih. Astagfirullah bu. Berarti suara Lesti bagus, makanya menang. Aku kemarin nyanyi lagu Ranting yang kering, ternyata suaraku yang kekeringan. Terakhir sih aku nyanyi lagu Ranting Kering sih ditimpuk ranting ya sama orang, karena suaraku fals guys ya. Ranting kering, dompet kering. BTW kalau yang nggak kenal, baju hijau ini adalah salah satu, ini asistennya dari Yoni Dores ya. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal apa aja sih? mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Ini mbak-mbak baju hijau. Kasih paham. Itu nanti mbak malu loh. Perasaan waktu itu Lesti itu lagi acara di Subang deh, 2017-2018, dia nyanyi Ranting Kering, betul. Itu tapi dia sebut loh nama Iis Dahlia, dia dengan sopannya nyebut loh. Ini coba lihat ya. Tuh, tembang lawas lagi dari Mama Iis Dahlia. Berarti dia waktu itu mau bawain lagi lagunya diminta tembang lawas. Itu Daun Kering.
ranting kering ya, ntar gue disomasi lagi, ranting kering. Nah itu dia dengan sopan menyebut loh, tembang lawas dari Mama Iis Dahlia itu dia sebut loh, bukan nggak disebut. Nah itu yang aku lihat banyak beredar di YouTube ya. Coba kita lihat ya, daun kering ya. Dan pertanyaannya, daun kering itu banyak Mbak, jangan daun kering, ranting kering. Nanti kamu disomasi. banget dibawain oleh artis-artis yang mengcover dan di ini. Kalau Lesti tidak pernah mengcover setahu aku. Cuman kalau misal dia manggung, dia bawain, tapi diambil oleh channel-channel lain, channel orang lain, bukan channelnya Lesti. Orang lain yang dapat untung, orang lain yang nayangin, karena segala sesuatu tentang Lesti, Mbak, pasti untungnya banyak banget, ya kan? Segala sesuatu tentang Lesti untungnya banyak banget. Channel lain yang posting, channel lain yang nampilin, tapi kenapa Lesti yang kena? Bener banget Bun, bukan karena lagu Ranting Kering yang membuat dia terkenal. Dari awal Lesti itu ikut kompetisi. Lesti nyanyikan lagu yang judulnya lagu Zainal, lagunya Bunda Rita Sugiarto, dan lanjut ikut DA Asia. Lagi kemenangannya adalah Kejora, makanya nama Lesti kenal dengan Lesti Kejora, bukan Lesti Kering ya, tapi Lesti Kejora. Itu lagu yang hype banget buat Lesti Kejora guys ya. Ada-ada aja nih ya. Nih aku tanya ya, coba penyanyi-penyanyi yang ngetop sekelas Lesti, bukan sekolah nenek uyut pica-pica ya, enggak, sekelas Lesti. Coba penyanyi yang ngetop sekelas Agnes atau sekelas Lesti tidak membawakan lagu mereka, berarti lagu mereka nggak sesuatu kan? Harusnya kan bersyukur kan? Ini logika. Karena aku juga ada di dunia nyanyi dulu. Pencipta lagu, kok dinyanyiin lagu senengnya minta ampun. Kok sekarang aneh gitu loh. Secara nggak langsung lagu tersebut diiklankan lah ya secara gratis ya oleh penyanyi tersebut gitu, dan dia bisa naruh di video-video dia gitu kan, karena kan itu lagu dia ya. Aduh, ini ada contoh nih dari Bang Haji Rhoma Irama, nggak pernah tuh nuntut lagunya dibawain siapa aja. Rhoma Irama tuh ya yang selalu dibawain para penyanyi, bahkan di stasiun TV kayaknya nggak pernah ada tuntut-tuntutan, cuma baru ini aja sih. Jadi harus hati-hati nih milih lagu daun kering. Next, kita lihat dari komentar netizen guys. Nah, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Coba aku yang pakai lagu ini, suaranya udah nggak bagus, pasti nggak menang. Dan dua ini, ibu bapak ini, ya, tante om ini, pasti nggak nyari aku dan nggak nutut aku, ya kan? Emang dasar Lestinya udah punya bakat, Bu. Udah punya skill, dari lahir itu udah rezekinya. Ngapain ibu nuntut ke Lesti? Minta, nggak tahu terima kasih, kacang lupa kulitnya. Coba aku yang nyanyi, lagu itu pasti rusak dan aku nggak menang. Emang Lesti suaranya keren Bu, bukan lagunya itu aja, semua yang dibawakan ya enak banget gitu loh. Tapi beda nih sama asisten yang mbak baju hijau ini nih ya, dia bilang bukan karena suaranya tapi karena lagunya. Gimana nih tanggapan netizen? Setuju nggak? Kalau saya sih nggak setuju ya. Saya mau dengarkan lagu kadang-kadang emang dari faktor suaranya ya. Bahkan lagu-lagu lama lagi bisa naik lagi karena ada seseorang yang mengcover gitu kan dengan suaranya. Gitu. Oh ini dia penciptanya ya guys ya. Ini penciptanya nih. Pengennya ya pengertian lah dari itu. Swan kayak berkenalan sama saya, penyanyinya kan bawain lagu saya kemana-mana, tapi yang sama penciptanya kenal. Saya tunggu tuh setahun 2 tahun kok masih anteng-anteng terus, tapi terus bawain lagu saya kan, nyanyi di mana. Saya juga yang ajuin ke Polda aja juga bukan urusan dia menyanyikan lagu saya di over gitu, belum tuh. Ini baru pemakaian cover aja yang saya ke Polda. Padahal masih ada celah-celah untuk menuntut dia. Ya dia menyanyikan lagu saya di acara-acara tanpa izin kan, memang harus ada izin, harus ada. Karena kan LMKN udah buka untuk kontennya, untuk masalah pembayaran royalti dari live. Bentar guys. Sorry ya, saya potong. Emang Lesti sesering itu ya nyanyiin lagu Ranting Kering ini ya? Dianggap sepele gitu. Akhirnya saya cobalah kita berunding sama Pak Ilham. Coba kita bikin somasi aja, kita ke sana tempat Lesti. Kita baik-baik aja. Pertama nggak diterima juga ya. Sampai 3 kali. Saya berpikir saya niat baik nih datang ke Lesti, tapi nggak dianggap. Sampai pada penjagaannya apa itu orangnya situ. Nanya mau ada apa, ini ngasih somasi apa, gini segala macam. Padahal dengan penjagaan yang nerima juga berarti kan tahu kan ada. Mau misalnya situ udah baru ke 1, kedua ada respon lagi. Nggak ada respon, berarti nggak enteng sekali gitu kan. Memang saya bukan siapa-siapa gitu kan, saya cuma pemilik lagu aja. Saya ke Lesti cuma minta tahu adab lah gitu kan. Lagu ini kan ada penciptanya gitu.
saya nggak mau digedein segala macam. Cuma karena udah berulang-ulang ke rumahnya nggak dianggap, akhirnya ya udah. Sampai sekarang pun udah dilapor ya, masih belum ada komunikasi. Ya udah, berarti memang mau dilanjut ya. Ayo aja kalau saya nggak ada, cuma saya mau nanya hak saya nih. Dia membawakan lagu saya tidak ada lisensi, tidak ada izin dari saya maupun dari publisher. Di setiap cover tidak pernah ada tulis nama pencipta. Nah di situ kerugian saya, hak ekonomi saya udah hilang. Kemana royalti saya nih jatuhnya? Sampai orang-orang aja, netizen aja mungkin sebagian besar pada nggak tahu lagunya yang mana sih, karena memang tidak ada tulisan ciptaannya. Jadi dia ngerasa dispelin aja. Saya tahu sekali kalau Lesti ini orangnya Iis Dahlia, deket sama Inul, itu kan deket semua sama saya. Kenapa sih nggak dikasih masukan gitu? Gimana ya, sampai saya lihat di Google ya, sampai dibilang ini lagunya lagu sama Iis. Mulai sejak kapan Iis bisa bikin lagu? Tapi udah, saya nggak permasalahin masalah. Cuma Kapolda ini menuang kesalahan saya gitu, nggak dianggap sama sekali gitu. Terus sampai yang datang dari Toto Management dari Trinity saya bilang saya nggak ada urusan sama manajemen dan tidak tahu manajemen Lesti itu siapa, apa pernah dipublikasikan. Kalau Lesti ini sekarang manajemennya ini kan nggak pernah dipublikasikan, saya nggak tahu. Saya cuma tahu kenapa saya ke Lesti, saya cuma pengen tanya aja tadi sama Lesti, siapa yang nyuruh ini nyanyi ini. Pasti kan ada yang nyuruh gitu. Kalau mau si A gitu kan, ya udah. Kalau misalnya Lesti sama Trinity saya nggak ada urusan, karena memang nggak tahu, saya nggak tahu kalau Lesti itu di Trinity. Sebenarnya nggak terlalu rumit, saya cuma masalah itu aja. Kenapa udah di ini masih juga nggak mau ngerubah itu cover itu? Ya gimana kayak untuk ngeredain hati saya, tulislah namanya, jangan sampai hilang banget gitu kan. Itu kan barisan buat anak cucu saya. Oh sampai gak ada nama gitu. Ini baru Lesti, yang lainnya banyak nih. Tapi semua bilang, kenapa Lesti? Sebetulnya udah dari dulu, cuma saya diamnya pengen tahu aja gitu. Tapi responnya emang nggak bagus lah, nggak ada sama sekali, nggak merespon. Saya kan manusia bukan nabi. Ntar ya, tiba-tiba ngomongin manusia bukan nabi boy. Saya manusia bukan nabi boy. Dan saya nggak ajas manfaat, bukan. Demi Allah saya nggak ada ajas manfaat. Kok beda nih ya sama penciptanya sama asistennya yang bilang, sama pengacara dan asistennya itu arahannya mana nih benefit buat penyanyinya ya, penyanyinya naik, penciptanya belangsat kayak gitu kan. Sedangkan kalau dari pemilik lagunya, penciptanya Pak Yones ya, kita bisa bilang Yoni Dores, itu bilang kayak gini, saya nggak minta apa-apa, cuma minta ditampilkan aja namanya biar anak cucu saya tahu gitu. Maksudnya kayak gini nggak seribet ini sih harusnya ya. Tapi kan ada hal yang lain ya, arahnya kemana, cuma beda pendapat nih sama penciptanya. Dan kalau kita lihat dari komentar netizen, bahkan netizen bilang kayak gini nih, setahu gue Lesti nyanyiin lagu itu cuman satu kali, itu juga di saat manggung, bukan cover. Cuma satu kali guys, Lesti bilangnya. Lah kok gak mau ada urusan sama labelnya? Lesti kan dia di bawah naungan manajemen sama label resminya. Mestinya prosedurnya ke labelnya sama manajemennya lah. Masa ya, kalau kita ngomongin Indosiar ya, pasti kan itu ada manajemen. Nah manajemennya pasti udah izin dong harusnya gitu kan, buat dinyanyiin buat masuk acara TV loh ya. Kan yang dipermasalahin di acara TV sama diupload di YouTube. Sedangkan di YouTube, kata Bunda Tasya tadi bilangnya, itu kan yang diupload bukan Lesti ya, bukan di channelnya dia tapi di channel orang lain gitu ya, buat mendokumentasikan lah ya, tapi nuntutnya ke Lesti. Kayak gitu aja guys. Gimana tanggapan komentar netizen? Silahkan komen. Saya undur dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.